Ya, Anda kembali di Morning Show. Nah, Mi, ini kalau kita ngomong soal online shop sekarang juga menjadi salah satu yang bisa dibilang ngetrend juga ya, Mia, atau jadi bisa jadi gaya hidup nggak sih? Nah, kalau dulu kan kita suka bingung kan kalau misalnya kita mau tiba-tiba mau beli kado atau mau mau belanja tapi kita nggak punya waktu. Nah, sekarang itu kita bisa belanja di rumah, di meja makan, atau mungkin di tempat tidur. Nah, itu bisa. Saya bilang ini sebelum tidur tuh biasanya masih bisa selain klik-klik ngecek punya teman, ngecek ke pet, satu lagi lihat, oh ada baju bagus nih, gitu kan. Besok klik langsung ke ATM ya. Tapi aman nggak? Nah, itu dia. Ini aman kah? Terus sebenarnya bagaimana sih caranya? Terus dan apa plus minusnya? Kita mau tahu nih soal belanja online atau online shop. Nah, kita di sini sudah ada narasumber kita, sudah ada 2 narasumber. Ini kita. pakar-pakar online nggak ya? Atau para pelaku bisnis dunia online? Ini ternyata ada Mbak Reni dan juga Mbak Regina ya. Ini dua-duanya menjualkan hasil ininya apa? Kita bisa menggeluti bisnis online di sini. Jadi kita ada produk-produknya Mbak Regina dan juga Mbak Reni di sini. Nah, tapi saya pengen ke Mbak Reni dulu ya. Mbak Reni, kalau kenapa akhirnya memilih jualan secara online? Kenapa nggak jualan konvensional? Sebenarnya online kita lihat pasarnya sekarang di dunia maya itu jauh lebih luas jangkauannya. Kalau pasar yang real, maksudnya yang fisik juga tetap ada, karena orang kan masih tetap pengen lihat langsung produknya. Tapi kalau jual online ini jangkauannya aja lebih luas ya pasarnya. Iya. Oke, kalau dari Mbak Regina sendiri juga melihatnya seperti apa sih? Karena kita tahu bahwa online ini kan identik sama kaum hawa ya. Terus ini karena melihatnya karena banyak para wanita-wanita ini yang tidak punya waktu, belum lagi ngurus anak, keluarga, kerja. Apa ini juga menjadi salah satu strategi nggak akhirnya masuk ke dunia online? Iya benar, kalau menurut aku sih kayak online itu kan orang sekarang nyarinya tuh yang cepet sama yang gampang. Jadi nggak perlu capek-capek keluar. Apalagi kita tahu sendiri kan Jakarta macetnya gimana, parah banget. Jadi kayak bener yang Mbak bilang tadi, kayak di tempat tidur, di meja makan, ya kan bisa sambil online. Semuanya juga sekarang bisnis kan pakai online. Terus kayak dengan sekali klik kita udah bisa beli barang yang kita mau. Ya seperti itu sih. Nah, kalau menggeluti bisnis online dari tahun berapa kalau Mbak Regina? Kalau aku sih dari awal masuk kuliah, kira-kira sekitar tahun 2008. Gimana sih awalnya, boleh diceritain dulu nggak? Awalnya tuh gimana akhirnya tertarik mengikuti bisnis online ini? Jadi awalnya sih nggak pernah kepikiran sebelumnya. Jadi kayak awalnya baru kayak masuk kuliah, terus pakai sepatu, pakai tas yang biasa aku pakai. Udah gitu teman-teman lihat. Jadi teman-teman lihat terus kayak kok mulai nitip, mau deh yang dipakai Regina ini beliin. Awalnya belum jadiin usaha gitu, jadi kayak belum ambilin untung dan segala macem. Cuman lama-lama kok capek juga, kayak makin banyak gitu yang nitip kan. Wah, kayaknya harus bisnis dagangin deh. Iya, dagangin nih. Ya. Jadi otak bisnisnya langsung keluar, ya udah deh dibisnisin dari sejak saat itu, ya digelutin, diseriusin sampai sekarang. Kalau Mbak Reni kalau misalnya cerita awalnya ketika akhirnya memutuskan oke, saya mau jualan secara online, itu mungkin bagaimana? Iya, jadi sebelumnya punya toko kecil gitu. Terus pas boomingnya Facebook, boomingnya juga, nggak apa-apa ya disebutkan aja ya online-nya, mereka mulai berkurang gitu kunjungannya ke toko. Jadi saya pikir kenapa kita nggak mulai masuk ke online ya, karena orang-orang sekarang banyak berinteraksi sosial di media online, sosial, media sosial gitu. Jadi sekitar 2011. Nah ini bagaimana akhirnya menginformasikan atau mensosialisasikan kepada mungkin pembeli yang lama yang udah promonya sering, kayak gimana sih? Nggak mungkin dong baru buka toko ataupun baru bikin akun Twitter atau Instagram kemudian langsung followernya banyak. Setiap kali datang, kita juga ada loh di Instagram, kita juga ada atau seperti apa? Kalau saya pribadi awalnya itu memang kasih informasi berupa kayak flyer, kartu nama, kita info juga ke customer bahwa kita sekarang online juga ada gitu. Jadi dengan pameran-pameran, flyer juga kan itu udah dibagi-bagi ya, kartu nama dibagi-bagi. Jadi mereka juga tahu, oh ini kalau misalnya kita nggak bisa ke Bandung, bisanya di mana gitu belinya. Jadi saya arahkan ke online, ke Facebook atau ke Instagram. Tapi masih ada juga toko fisik masih ada. Kalau Mbak Regina punya toko fisik juga nggak apa gimana? Kalau aku dari 2008 sih emang nggak punya dan
nggak berencana punya sih. Jadi emang karena udah keenakan online, jadi kayak kita nggak perlu bayar untuk maintenance yang toko juga, dan maksudnya online juga udah cukup menjanjikan. Jadi kayak ya udah diseriusin aja. Jadi kayak lebih perlebarnya di online-nya aja. Di online. Tapi kalau itu tadi, bahwa kalau misalnya pertanyaan sama, promonya bagaimana? Apakah menggunakan buzzer atau apa? Nah, kalau Mbak Regina kayaknya kan tadi awalnya nih ya asas manfaat juga. Dari nitip ya akhirnya menjadi bisnis. Kalau aku sih, aku lebih ke branding diri aku sendiri karena aku kan fashion blogger. Jadi lebih branding diri aku sendiri, produk aku pakai sendiri. Jadi lebih kayak manekin berjalan kali ya. Terus jadi kalau kayak ke event-event fashion, jadi aku juga jualan fashion, jadi nyambung. Jadi kalau baju yang pakai sekarang ini juga bisa dimiliki ya. Jadi kayak kalau aku pakai terus kayak mereka selalu jadi kayak itu brand apa ya, soal lucu, itu sepatunya brand apa ya, itu lucu. Langsung ke Iya, langsung aku arahin ke bisnis aku. Jadi kayak follow ini. Berarti Mbak Regina ini nggak boleh tersinggung kalau ada yang nyamperin Mbak Regina terus bilang, Mbak ini bajunya berapa ya? Berarti nggak boleh tersinggung dong. Iya benar. Dan kayak gitu juga nggak sih, Mbak? Karena kan banyak gitu kalau kita lihat sekarang bisnis online yang kemudian pakai cara promonya lewat orang. Seperti model-model unik gitu promonya untuk menarik si pembeli. Iya, kita untuk di online ya, kita foto produknya, ya belajar untuk pakai model, tapi bukan profesional ya, maksudnya modelnya untuk manekinnya aja. Kita lebih mudah untuk campaign produknya kita, maksudnya mau kapan aja kita bisa promosikan di online. Oke, kita akan melihat produk-produknya Mbak Regina dan juga dari Mbak Reni. Apa saja keunikannya? Dan juga seberapa besar sih sebenarnya keuntungan kalau dari bisnis online, kita mau tahu. Nah, pemirsa, kita akan kembali ya. Segera kembali sesaat lagi, tetap di Morning Show.